Pemirsa, BMKG menyebutkan bahwa El Nino masih akan menjadi ancaman serius di Indonesia hingga tahun depan. Hal ini mengacu pada informasi perakiraan yang diterbitkan oleh BMKG dan sejumlah lembaga pusat iklim dunia. Berdasarkan informasi perakiraan yang diterbitkan, fenomena El Nino akan bertahan hingga awal 2024. Dampak El Nino juga mulai terasa di perekonomian sektor pertanian. Data BPS menunjukkan walaupun masih tetap tumbuh positif, sektor pertumbuhan mulai melambat karena hanya tumbuh 1,46% pada kuartal ketiga 2023. Selain itu, Indonesia juga berpotensi mengalami penurunan produksi pangan seperti beras. Setidaknya dari hitungan Kementerian Pertanian, ada defisit produksi beras yang mencapai 1,2 juta ton. Dan pemirsa, El Nino masih menjadi ancaman serius di Indonesia hingga tahun depan. Lebih jauh kita akan menganalisanya bersama dengan Bapak Bayu Krisnamurti, Guru Besar Agribisnis Pangan IPB, yang juga merupakan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia tahun 2009 hingga 2011. Selamat sore Pak Bayu, apa kabar Bapak? Baik. Sehat selalu ya Pak ya? Bapak, tadi sudah kita sempat singgung sebelumnya bahwa ada data BPS yang menyebutkan bahwa sektor pertanian ini tumbuh positif sebenarnya meskipun ada mengalami perlambatan. Nah, di mana pertanian ini hanya tumbuh 1,46% year on year-nya Pak. Ini tanggapan Bapak seperti apa? Ya, saya tidak aneh ya, tidak terkejut dengan angka itu. Ada beberapa faktor. Yang pertama, biasanya memang kalau triwulan 3 itu pertumbuhan pertanian melambat karena pada waktu itu musim kemarau. Jadi produksi dari tanaman pangan hampir seluruhnya menurun. Musim kemarau juga kita sudah melewati musim giling tebu sehingga produksi tebu juga sedang tidak ada, artinya baru mereka sedang tanam. Biasanya sawit juga sedang menurun dan seterusnya. Jadi triwulan 3 memang kalau kita lihat sejarah sektor pertanian Indonesia selalu berada pada siklus yang terendah. Tapi tahun ini mungkin agak lebih dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena beberapa faktor. Faktor yang pertama, sebenarnya kita sudah relatif stagnan pertumbuhannya di pertanian sejak dalam beberapa tahun terakhir, dan juga masalah El Nino. Jadi memang El Nino ini benar-benar serius dampaknya bagi pertanian. Oke, berarti memang El Nino ini masih menjadi faktor yang paling besar gitu Pak ya, atau faktor utama dari pengaruhnya sektor pertanian khususnya di sisi produksinya begitu? Saat ini mungkin dia menjadi bukan yang pertama atau terutama, tapi dia salah satu faktor yang memang secara siklus pas kenanya gitu ya. Tapi kalau saya sebut misalnya yang lain, kita sudah mengalami hampir 2 tahun perang Ukraina dan Rusia, dan itu membuat harga pupuk sudah naik sangat tinggi di mana-mana. Kita juga sudah melihat adanya ketegangan geopolitik yang lain, ya, baik di Laut Cina Selatan maupun di Timur Tengah, yang ini juga bisa mempengaruhi perdagangan, dan kita tahu kalau perdagangannya melambat, maka produksi juga akan tertarik lebih lambat. Kita mengalami kondisi dalam sekian lama tidak banyak teknologi yang ditelurkan, yang diimplementasikan di pertanian, dan itu membuat juga pelambatan dari sektor ini. Infrastruktur pertanian belum banyak yang bertambah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau seingat saya tahun ini hanya ada 1 atau 2 bendungan yang diresmikan oleh pemerintah, tapi selebih dari itu juga tidak banyak, sehingga akhirnya memang membuat pelambatan itu sudah terjadi dalam periode yang lebih lama, dan adanya El Nino memperparah, membuat itu menjadi lebih berat. Jadi memang apakah ini memang sudah diprediksi sebelumnya Pak? Apa kita bisa prediksi sebelumnya dengan penambahan El Nino ini jadi lebih mempengaruhi begitu? Yang jelas kita harus bisa mengatakan bahwa El Nino ini makin sering terjadi. Dulu siklusnya yang berat El Nino itu 10 tahun sekali, makin cepat kemudian menjadi 5 tahun sekali. Sekarang sudah 3 tahun sekali dengan El Nino yang lebih berat. Jadi seharusnya kita memang lebih bersiap ya, dan ini bagian dari masalah besar yang kita sebut sebagai perubahan iklim, ketidakpastian iklim dan iklim ekstrim. Jadi ya memang kita harus beradaptasi dan kemudian melakukan mitigasi dengan perubahan yang memang sudah terjadi dan harus kita
kita alami dan kita harus hidup di dalamnya. Oke, sebelum bicara ke mitigasi, nah ini sebenarnya kan dampak fenomena El Nino ini memang sudah mulai dirasakan begitu oleh banyak pedagang mungkin ya. Kalau kita bicara soal harga pangan, itu ada beberapa yang sudah mulai naik begitu Pak. Nah ini apakah memang kenaikan harga kalau kita bicara beras misalnya, ini dirasakan juga dari sisi hulu atau petaninya begitu? Jadi kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, El Nino sebenarnya baru masuk ke Indonesia kira-kira bulan Mei, bulan Juni. Oke. Dan bulan Mei, bulan Juni itu panen raya sudah lewat. Ya, jadi panen raya sudah lewat. Itu saja sudah membuat tadi diberitakan bahwa pertumbuhan kita turun kira-kira 2,05%, 1,12, sekitar 1,1 juta ton turunnya produksi. Padahal itu El Nino-nya melewati musim panen raya. Ya, yang saya justru harus sangat perlu diperhatikan saat ini El Nino dan saat ini harusnya tanam. Ya, saat ini musim tanam. Nah kalau tanam nggak ada air, kita bisa bayangkan 3-4 bulan dari sekarang produksinya pasti akan lebih buruk daripada yang tahun 2023. Ya. Itu yang pertama, poin yang saya kira penting. Yang kedua, kalau sekarang harga beras naik, ya, itu karena memang tadi ternyata produksi juga turun dan biasanya ini membuat para petani, pedagang, dan juga pembeli sebenarnya mengantisipasi masa yang akan datang. Jadi kalau diperkirakan harga yang akan datang naik, dia biasanya sudah menaikkan harga sekarang. Kenapa? Kalau misalnya kita jual atau kita jual si pedagangnya jual hari ini dengan harga katakanlah 10.000, tapi dia memperkirakan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan yang akan datang harganya 12.000, 10.000-nya yang sekarang kan nggak cukup buat beli barang berikutnya kan. Jadi dia harus naikkan 12.000 sekarang karena dia ingin beli 2-3 bulan yang akan datang 12.000. Jadi ini adalah masalah yang kedua. Yang ketiga, saat ini berasnya udah nggak ada di petani karena mereka udah panen. Petani jualnya gabah. Sekarang sudah ada di grosir, ada di tempat-tempat yang dikumpulkan dan petani menjadi net consumer beras. Dia beli beras. Sehingga yang terjadi justru yang disebut sektor hulu tadi, yaitu si petani, sekarang justru merasa sangat berat situasinya karena dia menjual kemarin gabahnya mungkin dengan relatif masih lebih murah dan sekarang dia harus beli beras dengan lebih mahal. Jadi El Nino ini bagi petani dihadapkan atau petani dihadapkan dengan dua hal. Yang pertama dia kekeringan, nggak punya air untuk nanam. Yang kedua dia harus beli produknya dengan harga yang lebih mahal. Oke, nah ini sektor apa saja sih Pak selain beras misalnya? Ada apalagi bahan-bahan yang memang terpengaruh begitu dengan kekeringan ini? Saya kira hampir semua tanaman pangan ya, yang disebut beras, jagung misalnya catatan saya produksinya hampir turun 12%. Itu catatannya BPS juga. Ya, 2,8 juta ton turunnya produksi di jagung. Demikian juga mereka yang bertanam sayur, mereka yang bertanam buah-buahan, bahkan sudah ada kekhawatiran andalan kita seperti sawit di perkebunan, kalau sekarang kering, ini biasanya adalah musim berbuah bagi pohon sawit, nanti produksinya di kira-kira 3-4 bulan dari sekarang akan lebih rendah. Jadi mereka akan terkena. Jadi betul-betul kalau sudah iklim itu kering, hampir seluruh pertanian kena. Oke, jadi memang efeknya sudah begitu ya Pak, meskipun nanti menurut data BMKG kan juga El Nino ini masih panjang Pak, sebenarnya masih sampai tahun depan begitu. Lantas memang apa yang sebenarnya harus menjadi antisipasi begitu Pak? Karena mengingat tadi yang saya sebutkan bahwa prediksi dari BMKG El Nino ini masih sampai tahun depan. Bagaimana dengan kondisi perubahan iklim ini, risiko El Nino ini dapat terjadi ke depannya begitu? Ya, saya pikir saya katakan tadi bahwa sekarang kita sudah makin sering menghadapi iklim-iklim ekstrim seperti ini ya. Jadi memang harus lebih bersiap. Dan ini tidak cukup hanya pemerintah sendiri, pemerintah harus bekerja sama dengan petani, dengan pengusaha-pengusaha pertanian, harus bahu-membahu untuk menghadapi situasi ini. Dan demikian juga sebaliknya, petani nggak bisa sendirian, harus ada pemerintah di dalamnya. Indonesia masih, menurut saya, masih punya peluang untuk melakukan mitigasi dan adaptasi. Karena misalnya hari-hari ini, tadi saya datang ke sini aja hujan. Betul. Jadi masih ada itu peluang untuk bisa memanfaatkan apa yang ada di alam untuk kepentingan pertanian.
menurut saya yang pertama kali tadi, kita harus bahu-membahu semuanya, bekerja sama. Yang kedua, mari kita implementasikan teknologi secara maksimal. Baik teknologi untuk pengelolaan iklim dan pengelolaan air, teknologi di perbenihan misalnya, mencari benih-benih yang bisa lebih tahan terhadap kekeringan, yang mungkin waktunya bisa lebih pendek. Kita juga harus mencari langkah-langkah untuk membuat lahan-lahan kita bisa menjadi lebih hidup, lebih subur, sedemikian sehingga kemudian tadi kan ada masalah pupuk juga yang harganya makin mahal, kita harus usahakan untuk memperbaiki itu. Mungkin kita juga harus meningkatkan penggunaan teknologi untuk penyimpanan dari produk-produknya. Ya, jadi harus komprehensif dan ini merupakan sebuah effort yang besar ya, dari kita semua dan dari pemerintah dengan kebijakan dan APBN-nya, dari petani yang harus mengerjakan, tapi juga yang jangan lupa dari teman-teman swasta, pengusaha, ini sebuah peluang untuk melakukan investasi. Dan bagi pengusaha juga yang saya ingin ingatkan bahwa Anda bisnisnya di mana saja, kalau misalnya rakyat tidak dapat pangan, itu yang lain pasti akan ditinggalkan. Dan menurut saya akan bisa menimbulkan masalah yang besar. Jadi kuncinya adalah di sana, bekerja sama dan kemudian implementasi teknologi. Dengan sebuah kesadaran bahwa kita memang berada dalam situasi yang tidak pasti, dalam iklim yang ekstrim. Dan itu harus diatasi bersama. Oke, baik. Nah, menarik juga nih bagaimana efeknya dari iklim, terutama El Nino juga yang masih diprediksi masih panjang begitu ya Pak. Dan kita nanti juga akan lebih membahasnya terkait dampaknya terhadap ekspor produksi pertanian begitu. Kita akan lanjutkan kembali diskusi kami dengan Bapak Bayu Krisnamurti. Sesuai jeda, tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dampak perubahan iklim sangat besar kepada ekonomi secara global. Bahkan potensi kerugian ini mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mengutip data World Bank atau Bank Dunia, Sri Mulyani, Menteri Keuangan mengatakan bahwa implikasi perubahan iklim ini bisa mencapai 560 miliar dolar Amerika Serikat dan meningkatkan angka kemiskinan hingga 100 juta jiwa per tahunnya. Secara global, menurutnya para pemangku kepentingan harus mampu memahami dan juga mampu mengidentifikasi serta melakukan langkah-langkah konkret untuk dapat memobilisasi pendanaan serta juga transisi menuju perekonomian hijau. Kementerian Keuangan saat ini terus menjadi institusi yang berada di paling depan dan juga vokal dalam membahas isu perubahan iklim. Globally, we also understand that the climate change have the very serious implication. It can, according to the World Bank estimation, cost $560 billion and creating new poverty up to 100 million every year. So it is really a case which is compelling to all of us to address. Dan kami akan melanjutkan perbincangan kami dengan Bapak Bayu Krisnamurti, Guru Besar Agribisnis Pangan IPB dan juga Wakil Menteri Pertanian di tahun 2009-2011 ya Pak Bayu. Tadi sempat disebutkan juga oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa memang dampak perubahan iklim ini sangat signifikan begitu Pak. Tadi Bapak juga sempat menyebutkan bahwa kita harus memanfaatkan teknologi, bahu-membahu dan lain sebagainya. Bagaimana terkait dengan produktivitas petani Pak? Apakah ini juga menjadi faktor penting untuk dapat mengembangkan sistem pertanian kita? Ya, produktivitas adalah salah satu bentuk adaptasi sekaligus mitigasi ya, dari perubahan iklim yang paling penting. Menurut saya yang paling penting adalah justru pada produktivitas. Dan kalau kita lihat productivity gap kita itu masih cukup besar. Misalnya contohnya di padi lagi-lagi. Produksi kita kira-kira sekarang rata-rata 5 ton per hektar. Potensi kalau pakai di lab ya atau di IPB di kampus saya itu bisa 12 ton sudah. Jadi besar sekali. Katakanlah di lahan-lahan percontohan sekarang sudah bisa 8 ton per hektar. Jadi bisa naik kira-kira hampir 60% produksi hanya dari productivity.
Nah, ini yang menurut saya harus dikejar dan menjadi langkah kita bersama sebagai bagian tadi menghadapi perubahan iklim. Kalau saya terlihat dari angkanya yang disebutkan oleh Ibu Sri Mulyani, angka kerugian itu adalah hilangnya kesempatan kerja, hilangnya pendapatan, dan kerusakan produk. Karena perubahan iklim adalah kering sekarang, tapi bisa juga terjadi banjir besar-besaran, dan itu sama hancurnya. Plus penurunan productivity, jadi lagi-lagi kerugian yang terjadi karena produktivitas pertanian kita turun. Jadi memang productivity ini merupakan salah satu kunci yang paling penting menurut saya untuk menjadi bagian dari bukan hanya sekedar mitigasi, tapi juga sekaligus adaptasi. Oke, nah Pak tadi menarik juga, tadi Bapak juga sempat menyebutkan kita harus memanfaatkan teknologi gitu Pak. Kalau sebenarnya untuk memanfaatkannya itu bisa berapa modal dibutuhkan gitu Pak untuk pemerintah memanfaatkan teknologi yang nantinya akan berdampak dengan produktivitas petani begitu? Saya kira ya pada kondisi ini apalagi kita bicara dengan pangan ya, maka investasinya memang harus dilakukan dan saya yakin angkanya besar. Contoh yang sangat kasat mata. Kita sekarang masih menggunakan irigasi permukaan terbuka. Artinya tuh kalau kita lihat irigasi kita kayak selokan gitu. Itu kan asumsinya airnya ada setiap saat. Karena dengan demikian, karena irigasi dengan irigasi terbuka seperti itu loss-nya banyak sekali. Rubah itu menjadi irigasi tertutup misalnya dengan menggunakan pipa. Nah ini kan merubah, bayangkan jaringan irigasi yang demikian luas harus dirubah menjadi pipa. Tapi kalau nggak kita lakukan, kita akan mengalami masalah kekeringan, banjir terus-menerus, lagi-lagi. Itu misalnya, memang besar. Ya. Atau misalnya, sekarang kita ini ada sekitar 150.000 penggilingan padi. Kecil-kecil banyak, inefisiensinya tinggi, losses-nya tinggi. Kapasitas kita itu kira-kira baru 3 ton per hari. Thailand, Cina, 30 ton per hari. Jadi ngerubah itu pasti ada investasinya. Ya, jadi tidak mudah, tapi kalau kita tidak lakukan, maka itu akan jauh lebih parah yang ke depannya. Atau yang lain, pupuk. Kita masih menggunakan pupuk kimia yang kira-kira formulanya, modelnya sama dengan yang kita pakai tahun 70. Dan itu pun disubsidi terus pula sampai dengan sekarang. Padahal lahan kita sudah sangat terlalu berat, sudah over fertilize gitu, sudah terlalu dipupuk dengan kimia. Kita membutuhkan lagi penyehatan dari lahan itu dan teknologinya ada, menggunakan pupuk organik dan lain-lain. Perubahan itu tidak murah, tidak mudah, tapi kalau tidak kita lakukan, nanti kita justru akan lebih parah. Jadi situasinya memang berat. Kalau ditanya berapa investasinya, besar. Saya tidak punya angkanya sekarang, tapi besar. Tapi kalau tidak kita lakukan, maka kita akan terus mengalami masalah yang serius ke depan. Oke, nah tapi tadi kalau misalnya bicara soal skema pembiayaannya itu memang angkanya mungkin besar, tapi kalau Bapak bisa menilai atau bisa memprediksi begitu, sebenarnya lebih efektifkah untuk memperbesar APBN-kah atau misalnya bisa dengan melakukan kerjasama dengan swasta atau seperti apa kira-kira yang bisa dilakukan? APBN itu nggak pernah lebih dari 10% di pertanian. 90% harus datang dari petani atau dari pengusaha pertanian. Ya. Jadi, kalau menurut saya, kalau terlalu mengandalkan pada APBN itu akan justru misleading. Kita justru harus mendorong iklim usaha yang memungkinkan para pengusaha-pengusaha, termasuk pengusaha muda, untuk masuk ke pertanian, melakukan investasi, melakukan terobosan teknologi, mengembangkan dengan pendekatan-pendekatan baru. Kan katanya kalau di bisnis, yang pertama kali dicari demand. Lah di pangan itu demand-nya pasti nggak pernah akan berkurang, ya kan? It's definite gitu. Jadi tinggal bagaimana kita bukakan kesempatan untuk melakukan investasi dan para wirausaha baru ini untuk mencari cara yang sedemikian sehingga dia bisa menghasilkan produk yang dicari oleh konsumen. Dan sekarang sudah cukup banyak contoh-contohnya sebenarnya. Para pelaku-pelaku ini sudah mulai banyak masuk ke sana. Nah ini yang menurut saya harus justru lebih didorong dengan kebijakan-kebijakan yang lebih pro pada mereka. Tadi Bapak sebut demand-nya tinggi, terus sudah ada beberapa yang mulai masuk ya ke arah sana. Tapi
kenapa tadi Bapak juga sebutkan sampai saat ini kita masih begini-begini saja gitu, dari beberapa tahun terakhir dari segi pangan kita juga masih gini-gini saja begitu. Ya, perubahan itu kan nggak mudah ya. Change is always hard. Okay. Gitu. Dan biasanya kalau kita bicara perubahan, kita harus berpikir 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Macam-macam itu berpikirnya pendek, termasuk politik. Ya, daripada nanti dia repot karena dia toh 5 tahun saja perspektifnya. Dia akan menghadapi situasi yang tidak populer, karena pada waktu kita melakukan perubahan ini, jangan-jangan memang ada korbanan yang harus kita lakukan, gitu. Misalnya, ya harga mungkin akan naik dulu, gitu. Tapi kemudian kita punya ketersediaan. Mungkin ada sebagian dari petani kita yang terpaksa mungkin akan kesulitan. Nah, tapi, nah ini memang membutuhkan sebuah leadership yang berbeda untuk menghadapi masalah yang sedemikian sulit. Oke. Menarik juga untuk berbicara terkait dengan fokus iklim usaha menggunakan pendekatan petani muda begitu ya Pak. Yeah. Nah, selanjutnya segmen berikutnya kita juga akan kembali membahas terkait dengan bagaimana pendekatan petani muda yang akan lebih efektif begitu ke depannya. Kami akan kembali, saudara, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih di Investor Daily Talk. Kita masih tergabung dan berada di sini di studio dengan Bapak Bayu Krisnamurti, Guru Besar Agribisnis Pangan IPB dan Wakil Menteri Pertanian tahun 2009-2011. Pak Bayu, kita tadi lanjutkan lagi nih perbincangan terkait dengan sektor pertanian, khususnya untuk sumber daya manusianya. Tadi Bapak juga sempat menyebutkan terkait dengan pendekatan petani muda. Nah, tadi kita sudah bicara dengan data BPS nih ya Pak ya, ada lagi nilai tukar petani yang menunjukkan angka kesejahteraan petani ini meningkat, namun tingkat kemiskinan di pedesaan ini masih tercatat 2 digit, yaitu 12,22%. Ini kenapa tidak linear gitu Pak? Yang pertama, sudahlah jangan pakai nilai tukar. Itu menurut kami di kampus itu adalah cara yang tidak baik untuk menilai kesejahteraan. Okay. Anyway, kenapa kok di desa masih banyak yang miskin? Karena misalnya dari seluruh jumlah orang petani di desa, 50% itu buruh tani. Oke. Ya. Kemudian hampir 90% atau 80% lah jumlah petani itu mereka skalanya di bawah 0,2 hektar, kecil sekali. 0,2 hektar itu cuma 2.000 meter persegi. Apa yang bisa ditanam dengan itu? Gitu. Jadi masalah kemiskinan di desa itu sebenarnya is nothing to do with agriculture-nya sendiri, tapi lebih karena masalah strukturalnya. Nah, kita perlu melihat bahwa pertama tadi permintaan terhadap pangan itu naik terus. Okay. Ya. Dan dengan kondisi harga misalnya seperti sekarang, daging sapi kita harganya 130.000 per kilo. Di luar negeri kalau kita impor misalnya, itu harga modal dasarnya atau harga pokoknya cuma 60.000. Jadi bisa naik 2 kali lipat. Kenapa kok ini tidak menjadi insentif untuk mengembangkan peternakan misalnya? Nah, tapi saya lebih optimis karena ternyata sekarang sudah mulai banyak pengusaha-pengusaha muda, perusahaan-perusahaan baru di bidang pertanian yang mulai berpikir berbeda. Mereka mulai berpikir untuk bisa mendapatkan barang-barang yang berkualitas, yang lebih pasti, dan memanfaatkan pasar yang memang tumbuhnya luar biasa seperti sekarang. Oke. Nah, kalau kita bicara terkait dengan sisi sumber daya manusianya Pak, ini sampai saat ini bagaimana cara komoditas pangan ini dapat berkontribusi dengan optimal begitu dengan apa sumber daya manusia yang harus dipersiapkan begitu? Ya, saya lebih berharap bahwa pendekatan kita pakai entrepreneurial approach. Oke. Ya, jadi yang pertama kali yang harus banyak ditumbuhkan itu adalah para wirausaha tani, wirausaha di agribisnis. Mereka yang memulai mengembangkan bisnis-bisnis baru. Dan sekarang sudah makin banyak. Ya. Misalnya katakanlah kalau kita ambil kasus di IPB, kalau angkatan saya dulu itu mungkin hanya 4%, 5% yang mau jadi pengusaha. Sekarang itu sudah 40%. Jadi sudah sangat banyak yang ingin. Dan sudah sangat banyak juga yang mulai berhasil. Dan tapi ya sama seperti semua startup ya. Dari 1.000 startup yang mulai, yang hidup kan cuma 100 kira-kira. Dia jatuh bangun sendiri. Dan ini yang saya kira harus kita fasilitasi, kita tunjukkan bahwa bisnis ini suatu bisnis yang prospektif, demand-nya sangat kuat, ya tinggal bagaimana mencari solusi atas masalah-masalah yang ada.
Misalnya, sekarang sudah mulai banyak pengusaha-pengusaha muda di hortikultura. Profitabilitasnya tinggi sekali, sayur-sayuran itu. Setiap hari mereka mengirimkan sayur segar ke Jakarta, ke kota-kota besar, karena permintaannya ada terus. Atau pengusaha-pengusaha muda di kopi. Ya, ini mungkin bukan pangan pokok, tapi kopi dengan sekian ribu kafe yang tumbuh. Itu kopinya datang dari pengusaha-pengusaha kita. Ayam, misalnya, dengan sekian banyak restoran yang menjual ayam goreng, termasuk sampai di pinggir jalan. Pemasok ayamnya itu mulai dari yang cuma punya 1.000 ekor, peternakannya sampai yang 10.000. Ini semua sekarang tumbuh dan menurut saya ini yang sebagai prospek bagi kita untuk bisa menyediakan pangan bagi rakyat kita ke depan pada para pengusaha muda ini, para entrepreneur muda ini. Oke, nah kalau bicara soal pendekatan petani muda ini juga saya mengutip nih Pak dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyampaikan bahwa harapannya untuk generasi muda ini bisa berniat menjadi petani, mengingat 71% petani sudah bukan di usia muda atau produktif lagi gitu. Betul. Ya Pak ya. Nah ini tanggapan Bapak seperti apa nih? Ya betul, saya sangat setuju dengan pandangan itu. Memang kita sekarang menghadapi masalah aging farmers, tetapi yang harus juga kita pahami, para anak muda ini tentu tidak diharapkan untuk pergi ke sawah nyangkul dong. Dia harus masuk dalam kegiatan bertaninya menggunakan teknologi lagi-lagi. Traktorisasi, mekanisasi, dan sebagainya. Jadi bagi mereka harus dibukakan akses dan dibukakan kemungkinan-kemungkinannya untuk menggunakan teknologi itu. Termasuk digitalisasi. Sayang kita digitalisasi kita sekarang ini baru di platform marketing, belum masuk ke produksi. Sehingga produktivitas kita belum naik menggunakan digital. Padahal di situ potensinya masih besar. Belum lagi menggunakan teknologi bioteknologi. Bioteknologi itu adalah masa depan dari pertanian kita. Sangat banyak. Hal-hal yang kemudian mulai terasa idle, ya, seperti misalnya ini cerita di Singapura, ada beberapa gedung parkir yang sudah idle karena mobilnya makin sedikit. Sekarang berubah menjadi kebun-kebun sayur di tengah kota. Dan itu menjadi salah satu langkah yang bisa kita lihat sebagai solusi, baik solusi perubahan iklim maupun solusi untuk ketahanan pangan. Dua-duanya. Dan lagi-lagi, pengusaha mudanya yang diharapkan melakukan itu dengan menggunakan teknologi yang tepat. Oke, jadi menarik sekali ya ini insight yang tadi Pak Bayu sampaikan 30 menit tadi, bahwa meningkatkan industri pertanian ini ternyata memang urusan kita bersama ya Pak, harus bahu-membahu, ada pemerintah, ada anak mudanya, entrepreneur muda, dan juga pemanfaatan teknologi yang semoga harapannya ke depannya bisa lebih maju lagi ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak Bayu Krisnamurti, Guru Besar Agribisnis Pangan IPB dan juga Wakil Menteri Pertanian 2009-2011. Terima kasih atas waktunya bersama kami Bapak. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kami mengenai El Nino yang saat ini masih membayangi sektor pertanian dengan Bapak Bayu Krisnamurti. Dan atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Adrista Sintia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SD serta live streaming di investor.id. IDTV, inspirasi investasi.